Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Hadirin hadirat para jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah, semuanya yang hadir di rumah Allah Ta'ala ini sembari kita niatkan i'tikaf, marilah kita istiqomahkan ta'lim kita dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipandu dengan ilmu tajwid sekaligus juga dengan ilmu tafsir, supaya kita mendapati bacaan kita yang benar sekaligus juga mampu memahami sekaligus menangkap pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran. Dalam pertemuan kali ini kita masih di awal surah Ali Imran, tepatnya insyaallah akan kita baca surah ke-10 sampai ke-12, 3 ayat kita akan baca. Dan saya mulai dulu, nanti kemudian ditirukan, setelah itu yang ketiga dipraktekkan masing-masing. Mohon untuk diperhatikan dengan cermat bacaan-bacaan yang ada, yang insyaallah saya akan mulai dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. Baik jemaah sekalian, mari saya baca sekali lagi dan kemudian setiap bacaan diulang atau ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن
الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah sekalian, ini baris kedua selesai mempraktekkan semua. Yang belum berkesempatan membaca pasti semuanya berkesempatan mendengarnya. Ya Pak Haji Budiman ya. Membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Quran itu sama pahalanya. Itu hebatnya Pak Haji Harto. Jadi apalagi kita kemudian tadi kalau mendengarkan diulang itu sama dengan kita baca sebenarnya. Apa yang tadi sudah beberapa dibenahi, yaitu juga kita bisa ingat-ingat.
Jadi ayat Al-Quran ini setiap kali satu huruf membacanya dan termasuk mendengarnya itu satu kebaikan. Enak kita ini kalau dengan Al-Quran, beda dengan semua buku-buku dan kitab yang lain. Pokoknya baca pahala, dengerin pahala, ngelamunin gini doang sambil gini pahala. Lah yang ngelamunin maksudnya artinya apa, ngayatin pahala. Makanya udah pas banget itu tahsinnya, kemudian tafsirnya, sekaligus juga tajwidnya, ditambah apalagi dengan tadabbur. Tadabbur itu merenungi, menghayati daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah jamaah sekalian, tambah satu sesi lagi kita akan belajar tentang teori ilmu tajwid. Seperti kita ketahui, tajwid ini adalah satu-satunya ilmu yang disusun, yang dikonsep oleh para ulama untuk memudahkan kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dulu di zaman Nabi ilmu ini belum ada, meskipun prakteknya ada. Prakteknya zaman Nabi baca Al-Quran ya seperti kita ini, karena kita mendapatinya dari murid-murid Nabi, mulai sahabat, tabi'in sampai kepada kita semua. Hanya kemudian lebih mudah para ulama menyusun ilmu tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, artinya cara membaguskan, cara memperbaiki, membenarkan bacaan kita terhadap Al-Quran Al-Karim, namanya ilmu tajwid. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun bertemu dengan salah satu di antara huruf-huruf hijaiyah. Sekali lagi, hukum mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Kita tahu huruf hijaiyah mulai dari a, bata sampai ya, berapa jumlahnya? 28 huruf. Dan kita juga sudah pelajari, ini ilmu tajwid enggak banyak-banyak sebenarnya. Kita sudah pelajari hukum nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Jadi yang sukun hurufnya hanya ada dua, nun sukun dan mim sukun. Ini yang kemudian diatur bacaannya, karena sangat sering itu dijumpai dalam bacaan-bacaan Quran. Kita tahu kalau ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ada berapa jumlah bacaannya? 5 bacaan. 5 saja ingat kita ya. Pak Jiwan tolong sebut 5 adalah yang pertama. Nah, saya tahu Pak Jiwan lagi ngelamun yang lain soalnya. Jadi diajak ngomong. Apa Pak Jizuli? Betul, izhar yang pertama. Kalau mau dilengkapkan ya izhar halqi. Yang kedua, lawan kata izhar apa? Ikhfa. Ikhfa hakiki kalau mau dipanjangin. Ada izhar, ada ikhfa, yang ketiga ada idgham bi gunnah. Yang keempat ada idgham bila gunnah. Yang terakhir ada alhamdulillah. Udah nggak akan keluar dari situ sudah. Jadi Pak Jiwan kalau sudah hafal 5 ini seperti Pak Jizuli sudah luar biasa, di luar kepala semua tadi. Sudah selesai itu. Memang cuma ada 5 itu teorinya. Nah, selain nun sukun itu artinya nun yang mati kalau bahasa lain. Kok disebut mati? Kapan matinya? Nah, nun mati, nun sukun itu artinya tidak berharokat. Dia tandanya di sukun. Misalnya babam bani bab. Baban itu berharokat. Ba yang hidup. Bani bab. Itu namanya ba yang disukun, yang mati, yang tidak ba, tidak bi, tidak bu, karena harakatnya mati. Jadi kayak kepentok begitu. Bab, itu huruf yang mati maksud. Ya Pak Ji?
Jadi harakat itu hanya ada 3 ditambah satu lagi sukun ini. Kalau enggak fathah, dhammah, kasrah, kemudian sukun. Udah satu Al-Qur'annya cuman itu aja, enggak ada lagi nambah-nambah. Dan tidak berkurang juga. 4 itu harakat. Ada harakat fathah, dhammah, kasrah, kemudian sukun. Ada yang didouble namanya fathatain, dhammatain, kasratain. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang belajar tentang mim sukun yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ini mohon untuk diingat-ingat. Saya memahami belajar kayak gini kalau udah sepuh memang pelan-pelan. Jangan lagi pelan-pelan, ini Mas Rauf sama Pak Dayat juga ini nih harus ngikutin. Mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah tidak keluar dari 3 bacaan. Nah, ini 3 aja. Kalau tadi 5 kalau nun sukun. Kalau mim sukun tidak keluar dari 3 bacaan. Bacaan yang paling banyak, yang paling pertama namanya idhar syafawi. Kalau tadi nun idhar halqi. Halqi itu berada di tenggorokan. Kalau syafawi berada di bibir. Makanya disebut dengan idhar syafawi. Kapan bacaan mim sukun dinyatakan sebagai idhar syafawi? Yaitu tatkala mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu, kecuali ketemu mim sesama mim dan kecuali ketemu mim dengan ba. Tuh banyak sekali makanya. Artinya 28 dikurangin 2 berarti 26. Jadi setiap kali mim sukun bertemu dengan apa aja selain mim dan ba itu dibaca idhar syafawi. Artinya dibaca jelas dan itu memang masuk kategori huruf bibir. Mim, ba itu masuk kategori huruf bibir. Ma, ba. Kalau tidak menutup bibir enggak akan enggak ada bunda. Mau ngomong baba, ini enggak ada, tapi harus ba, ma, pasti mengikutkan ada 3 huruf bibir, yaitu mim, ba, wawu. Enggak ada wawu misalnya mau bilang manggil wiwi gitu, enggak ada, mesti harus wiwi, baba, mama. Itu huruf yang paling mudah disebut. Maka anak kecil pasti ngawalinya dengan huruf bibir. Makanya sampai di mana aja ada baba, ada mama. Ba, ma. Paling mudah disebut, paling di depan. Nah, jamaah sekalian, di sini kita ada prakteknya. Ketepatan ini ada beberapa contoh yang kita baca. Contoh ini misalnya lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Akhirnya kita ambil dulu idharnya. Anhum ada apa di situ? Mim sukun bertemu dengan apa? Alif atau hamzah. Bertemu dengan hamzah. Lalu ada mim nadim sukun yang kedua bertemu dengan huruf. Ada amwaluhum wala. Bertemu dengan wawu. Ingat-ingat jamaah sekalian, berarti ini ada hamzah, ada wawu. Yang tadi kaidahnya selain ba dan mim berarti dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. Ya sekalian, ini satu-satu saja ini. Maka enggak boleh kita bacanya lan tughniya anhum amwaluhum. Itu enggak boleh. Harus jelas. Jadi anhum amwaluhum wala. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Yono, bisa Pak Haji Yono? Pokoknya mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba dibaca jelas. Ini tadi contohnya. Contoh lain misalnya wa ulaika hum waqudun nar di penghujung ayat itu. Wa ulaika hum
Ada apa itu di situ? Mim yang mati atau mim yang disukun bertemu dengan huruf apa? Huruf wawu. Apa bacaannya Pak Jikendar? Idhar syafawi. Idhar berarti jelas, syafawi melibatkan bibir. Karena apa? Pasti mim itu memang huruf bibir. Maka harus dibacanya wa ulaika hum waqudun nar. Tidak boleh disamarkan atau didengungkan wa ulaika hum waqu, enggak boleh, salah. Makanya para ulama sudah memberikan gampang patokannya. Ada lagi misalnya contoh qad kana lakum ayatun, qad kana lakum ayatun. Ada apa di situ? Mim sukun bertemu apa? Alif atau hamzah, bacaannya idhar syafawi. Ya Allah, ini satu dulu. Ntar kalau sampai tiga-tiganya takut puyeng saya. Ingat, tapi namanya sudah ketahuan dulu, yaitu idhar syafawi, kemudian nanti ada ikhfa syafawi, yang ketiga nanti ada idgham mimi. Ini yang baru kita pelajari, yang paling banyaknya dulu yaitu idhar syafawi. Contoh yang paling pasti kita baca di dalam ayat surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada mim sukun bertemu dengan huruf apa ini? Tadi wawu. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, enggak boleh dibaca alaihim waladdallin. Mimnya enggak boleh ditahan. Mimnya harus dibaca jelas. Kenapa? Karena dia ketemu dengan huruf wawu. Dan tentu huruf wawu itu bukan masuk kategori huruf ba dan huruf mim. Ingat, pokoknya selain ketemu huruf mim dan huruf ba, dibaca idhar syafawi. Boleh dikonsepkan Pak D, apa yang sudah kita pelajari satu ini tadi, yaitu hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama, nama hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Apa Pak Joko kira-kira pengertiannya idhar syafawi? Dibaca jelas, betul, dengan melibatkan bibir tentu. Jadi kapan dibaca idhar syafawi? Ketika mim sukun, alhamdulillah, bagus. Pokoknya kalau ini tolong diulang Pak Arya, hukum bacaan, iya, iya 26 huruf hijaiyah. Selain cara bacanya dibaca jelas, atau dalam kaidah fikih disebut dengan idhar syafawi. Kalau mau lengkap idhar syafawi. Alhamdulillah jemaah sekalian, inilah pelajaran kita pelan-pelan, yang penting nyampe. Dan insya Allah sudah pada faham ya. Nanti masih ada dua lagi yang saya sebut ikhfa syafawi dan kemudian idgham mimi. Nanti prakteknya sekaligus pengertiannya. Saya kira inilah bacaan dan ta'lim kita tentang tajwid dalam kesempatan pagi ini. Kita lanjut pada undangannya Pak Bowo ya. Ada nggak Pak Bowo ini ya? Di rumahnya, berarti nunggu. Mari kita akhiri dengan, ini sudah syuruk ya? Syuruk ya? Insyaallah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tentu mohon untuk diingat-ingatlah cara mengingat-ingat hukum tajwid itu bagaimana sih mudahnya, kita praktekkan. Jadi setelah ngaji kayak gini nanti pas praktek ketemu mim sukun, oh iya ya benar tadi
ini ada mim sukun ketemu salah satu di antara hujaiyah selain ba dan mim, oh bacaannya jelas nih. Oh kalau ingat jelas idhar. Nah, jadi pas saat-saat mempraktekkan itu diingat teorinya. Nah, makanya insya Allah dengan itu kita akan semakin paham, semakin kemudian menerapkan teori-teori tajwid itu dalam kaidah. Kalau nggak sepanjang begitu nanti lupa, pasti itu udah lupa. Nah, makanya nggak usah banyak-banyak, satu-satu. Mari kita akhiri dengan bacaan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, saya terakhir menghimbau saat kita ta'lim gak usah dibuat beban, malah kemudian nanti atau terlalu serius. Memang kita ini model belajarnya rileks saja, yang penting nyantol. Nah, dan istiqomah yang penting. Kalau sudah mulai berat lalu kemudian kita putus asa, ya wassalam, tidak ada. Jadi istiqomah itu nanti sedikit pasti nyender, pasti. Nggak ada sesuatu yang diulang-ulang lalu kemudian malah hilang. Pasti diulang-ulang. Iya, kemarin lupa, sekarang ingat, kemarin belum paham, diulang makin paham, begitu. Tapi ngajinya jangan dokseran aja. Dokseran itu Pak, sekarang ngaji, besok enggak, besok lagi enggak, besoknya lagi baru ketemu. Hilang itu sudah. Demikian jamaah sekalian, kita tutup dan akhiri dengan kafaratul majelis. Oh ya, boleh, ini satu kali aja pertanyaan. Sementara ini kami kapan kalau baca Quran itu tahunya hanya harus panjang, harus pendek, tasbih, terus mati gitu. Iya. Nah, kita nggak tahu mengenai apa yang tadi itu kira tingkatan sarjana. Selama ini baca begitu aja, apakah itu mengurangi nilai? Nah, itu. Ya. Jamaah sekalian, ya inilah pentingnya kita belajar. Jadi ternyata ilmu itu luas, semakin kita dalami semakin luas. Tidak bertepi namanya ilmu. Mungkin pastinya dengan ilmu-ilmu dasar, apa yang saya sampaikan belum sampai ilmu sarjana, belum. Ini masih dasar Pak Haji. Masih ya SD lah kira-kira, belum SD ini. Jadi atau apa? SD kelas 1 atau maksimalnya kelas 3. Memang ada pembagiannya selain bacaan mat, panjang, pendek dan seterusnya. Ini tadi ada nun sukun, kemudian biasanya orang banyak berhenti di nun sukun. Makanya kalau tadi nun sukun itu kira-kira TK atau SD kelas 1. 2 dan 3 baru masuk mim sukun. Nah, mim sukun ini memang masih SD tapi sudah kelas 3 Pak Haji. Berarti dulu Pak Haji baru sampai kelas 2 SD saja ini. Yang lain insyaallah nanti pelan-pelan. Bagaimana? Apakah mendapatkan hikmah dan pahalanya? Dapat. Sepanjang apa kita belajar? Nah, itu catatannya. Kata Nabi, sampai kita membaca Al-Quran salah-salah sekalipun, berulang-ulang berepotan istilahnya. Tapi kalau kita belajar, dapat tuh pahalanya, dapat tuh hikmahnya. Beda kalau kemudian kita bacaan Qur'annya salah, belepotan, tapi tidak belajar. Ini beda jamaah sekalian. Tidak dapat itu pahala, malah mohon maaf dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi, bisa jadi Quran itu malah melaknati kita. Tuh beda bangetnya tuh. Ngawur aja baca seenaknya, nggak ada pakai kaidah-kaidahnya. Sudah begitu nggak mau belajar.
Udah jelas-jelas dia juga nyadarin kalau bacaannya salah. Itu bukan dapat pahala lagi, malah dapat laknat daripada Al-Quran Al-Karim. Itu ada hadisnya jemaah. Beda kalau kita belajar, berupaya. Allah itu melihat upayanya kita itu loh, belajarnya itu loh. Soal bener dan dakwah, Allah Maha tahu. Oh, sudah belajar ini hambaku, sudah serius, sudah subuh, dari sholat subuh sampai terbitnya matahari, pahala-pahala. Beda dengan orang yang sombong, mohon maaf. Itu beda orang yang tidak mau belajar, sudah begitu nggak benar. Kalau nggak belajar memang ilmunya sudah ada, ya memang sudah diawali dari belajar. Nah, kita ini memang masih banyak untuk terus belajar. Maka penting dengan belajar itu, saat-saat kita salah Allah ampuni, Allah bahkan berikan pahala. Tapi sudah nggak benar, nggak belajar, wassalam, dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini ada panduannya, ada pedomannya. Begitu Pak Jarto, bisa difahami? Baik, jamaah sekalian, demikian kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.